Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden. Diketahui dalam aturan sebelumnya, hanya partai politik atau parpol memiliki kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya yang bisa mengajukan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara 62 Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 yang diajukan oleh Endika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Putusan tersebut dibacakan oleh MK di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Kamis 2 Januari 2025. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, Saudara, MK menilai penentuan besaran ambang batas itu tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami, Mahkamah penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan parpol besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedia cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua pasangan calon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya, mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Karena itu, setelah mencermati secara saksama dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan negara, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable secara nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sehingga terdapat alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rejim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold
berapapun besarnya atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa sekalipun norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagai negara yang memilih sistem presidensil dalam praktek tumbuh dalam balutan model kepartaian majemuk atau multi-party system, tetap harus diperhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini misalnya, jika partai politik peserta pemilu adalah 30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Sekalipun dalam putusan aku, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Dalam revisi Undang-Undang 7 2017, pembentuk undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak, sehingga berpotensi merusak hakikat pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekalipun secara konstitusional terdapat ketentuan pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktek demokrasi presidensial Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam merevisi Undang-Undang 7 2017 dapat melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. 4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan pasal 22 Undang-Undang 7 2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan pasal 27 ayat 1, pasal 22C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.